Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Etienne Riparal, NIM 2018-121031, Prodi Pendidikan Matematika kelas 5A. Mata kuliah Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Ibu Eka Fitri Puspasari MPD. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu peninggalan dari 12 peninggalan Pythagoras, yaitu prinsip harmoni dunia musik bola. Musica universalis. Musica universalis atau secara harfiah musik universal, juga disebut musik bola atau harmoni bola, adalah konsep filosofis kuno yang menganggap proporsi dalam pergerakan benda langit seperti matahari, bulan, dan planet sebagai bentuk musik. Musik ini tidak dianggap dapat didengar, melainkan konsep harmonis, matematis, atau religius. Gagasan tersebut terus menarik para sarjana hingga akhir Renaissance, memengaruhi banyak jenis sarjana, termasuk humanis. Eksplorasi ilmiah lebih lanjut menemukan resonansi orbital dalam proporsi tertentu dalam beberapa gerakan orbital. Selanjutnya adalah sejarah. Penemuan hubungan yang tepat antara titik nada not musik dan panjang senar yang menghasilkannya dikaitkan dengan Pythagoras. The Music of the Cypress menggabungkan prinsip metafisik bahwa hubungan matematika mengekspresikan kualitas atau nada energi yang terwujud dalam angka, sudut visual, bentuk, dan suara, semuanya terhubung dalam pola proporsi. Pythagoras pertama kali mengidentifikasi bahwa titik nada not musik berbanding terbalik dengan panjang senar yang menghasilkannya, dan interval antara frekuensi suara yang harmonis membentuk rasio numerik sederhana. Dalam sebuah teori yang dikenal sebagai harmoni bola, Pythagoras mengusulkan bahwa matahari, bulan, dan planet-planet semuanya memancarkan dengungan unik mereka sendiri berdasarkan revolusi orbitnya, dan bahwa kualitas kehidupan di bumi mencerminkan tenor suara surgawi yang secara fisik tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Selanjutnya, Plato mendeskripsikan astronomi dan musik sebagai studi kembar tentang pengenalan sensual, astronomi untuk mata, musik untuk telinga, dan keduanya membutuhkan pengetahuan tentang proporsi numerik. Dari semua ini jelaslah bahwa teori pergerakan bintang-bintang menghasilkan harmoni, yaitu suara yang mereka buat selaras, terlepas dari keanggunan dan orisinalitas yang telah disebutkan adalah tidak benar. Beberapa pemikir mengira bahwa gerakan benda sebesar itu pasti menghasilkan suara, karena di bumi kita gerakan benda yang ukurannya jauh lebih rendah dan dalam kecepatan gerakan memiliki efek tersebut. Juga ketika matahari dan bulan, kata mereka, dan semua bintang yang begitu besar jumlahnya dan ukurannya bergerak dengan gerakan yang begitu cepat, bagaimana seharusnya mereka tidak menghasilkan suara yang sangat besar? Mulai dari argumen ini dan dari pengamatan bahwa kecepatannya yang diukur dengan jaraknya memiliki rasio yang sama dengan konkordansi musik, mereka menegaskan bahwa suara yang dihasilkan oleh gerakan meringkar bintang-bintang adalah harmoni. Ini menurut pendapat tentang Aristoteles. 3 cabang dari konsep musika abad pertengahan oleh Boethius. Yang pertama adalah musika mundana, yang kedua adalah musika humana, dan yang ketiga adalah musica quae in quibus dam consuta es instrumentis. Selanjutnya adalah musik dari Cypress. Di Yunani kuno, Pythagoras dan para pengikutnya mengira bahwa benda langit membuat musik. Diagram ini mencoba untuk mempresentasikan teori semacam itu tentang hubungan bumi dan planet lain, sebuah gagasan yang didasarkan pada kebenaran fisik dan keyakinan metafisik bahwa tatanan ketuhanan dan kritis alam semesta dapat diketahui. Pythagoras juga memeriksa palu dan menyimpulkan bahwa palu yang harmonis satu sama lain memiliki hubungan dalam bobot masing-masing mereka adalah pecahan sederhana seperti 1/2 atau 1/4. Dengan demikian, ia merasionalisasi bahwa rasio 1:2 menghasilkan oktav, nada yang sama dengan nada yang lebih tinggi. Rasio lain menghasilkan harmoni yang berbeda. Hal ini dapat dibuktikan pada instrumen dawai, di mana dawai dengan panjang yang berbeda atau rasio menghasilkan nada yang berbeda pula. Instrumen senal juga menghasilkan getaran yang menjadi suara. Telinga manusia mendengar suara saat benda bergerak.
petik senar gitar, dan perhatikan getaran yang dihasilkan, serta suara yang menyertainya. Menggerakkan senar menciptakan riak gerakan yang sesuai dengan gema melalui panjangnya. Berikut adalah contoh dari diagram menurut Pythagoras. Sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa diagram itu mencoba untuk mempresentasikan teori semacam tentang hubungan bumi dengan planet lain, sebuah gagasan yang didasarkan pada kebenaran fisik dan keyakinan metafisik. Pythagoras mengekstrapolasi efek ini beralasan bahwa karena benda menghasilkan suara saat bergerak, planet yang bergerak di orbit juga harus menghasilkan suara. Pada diagram geosentris di atas, ada 8 langkah dari bumi menuju langit tertinggi atau sumun celum antara bumi dan bulan. Ada 1 nada penuh atau tonus antara bulan dan Merkurius, 1 nada setengah, dan antara Venus dan Matahari 1,5 nada. Dia mengukur jarak berdasarkan kecepatan relatif planet yang bergerak lebih cepat dekat ke bumi dan planet yang bergerak lebih lambat lebih jauh. Rasio ini sesuai dengan interval musik nada dalam skala Pythagoras. Mengingat jarak relatif mereka sesuai dengan interval musik, Pythagoras menduga bahwa suara yang dihasilkan pasti harmoni sebuah musik pola. Desakan Douglas Kahn pada penyebaran alegori menemukan resonansi dalam pandangan kosmologis kontemporer. Dalam fisika partikel sejak tahun 1970-an, teori string telah menjadi model yang diteliti secara aktif untuk memahami alam semesta, daripada memvisualisasikan partikel terkecil dari materi sebagai titik yang sangat kecil. Teori string berpendapat bahwa quark dan elektron dapat divisualisasikan sebagai string submikroskopis yang bergetar seperti pada alat musik. Nada getaran senar menentukan bentuk fisiknya. Saat ini mereka tetap tidak terlihat dan dianggap ada di berbagai dimensi lain yang belum terlihat. Banyak fisikawan teoretis, termasuk Stephen Hawking, percaya bahwa teori string bisa menjadi teori tentang segalanya, cara mendasar untuk menggambarkan susunan alam semesta. Dengan demikian, budaya pendengaran diperluas ke partikel terkecil dan galaksi terbesar. Pythagoras dikenal karena mengatakan ada geometri dalam senandung dawai, ada musik dalam jarak sphere, sehingga juga menghubungkan visual dan aural. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.